Baik, kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua pada hari ini. Ada Bapak Bambang Iman Santoso selaku CEO Neuronesia Learning Center. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Mbak Pisena. Apa kabarnya, Pak, siang hari ini? Alhamdulillah baik, semoga teman-teman juga baik. Semoga pandemi segera berakhir ya. Amin ya robbal alamin. Nih semoga ya pandemi segera berakhir. Jadi kita bisa belajar langsung nih ya dari Pak Bambang secara tatap muka ya, tidak lagi secara webinar seperti ini ya. Kalau boleh tahu nih sekarang posisi lagi di mana nih Pak? Saya kebetulan lagi nemenin istri penelitian. Saya lagi di Sleman, Jogja. Wah, lagi di Sleman, Jogja. Ini seru ya kita jalan-jalan. Tadi Pak Radit lagi di Bogor, saya sekarang posisi di Depok. Sekarang Pak Bambang lagi di Sleman. Jadi kita dari berbagai daerah tapi bisa berada di satu ruangan yang sama. Dan hari ini sama-sama juga kita akan belajar di Pak Bambang mengenai budaya digital ya Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, saya ingatkan kembali ya, waktunya 20 menit ke depan, dan nanti akan saya ingatkan di sisa menit terakhir, akan ada timestamp-nya juga kepada Bapak Bambang Iman Santoso, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Pisena. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, yang tertinggi mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Salam hormat buat Pak Samuel Abriani, Pangharapan ya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, buat para narasumber semua, serta buat teman-teman partisipan di sini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya segera mulai saja, mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, ini saya coba lari aja, ya, lebih cepat gitu ya bawainnya, karena saya berusaha insert video supaya dapat 2 video. Jadi saya percepat. Jadi menyesuaikan topik hari ini menjadi masyarakat digital yang pintar ya. Karena tadi udah ada face recognition, padahal memang seperti disebutkan pembicara sebelumnya bahwa sudah diaplikasikan bahkan ya. Nah, ini latar belakang pendidikan saya, baik secara praktisi maupun akademisi. Saya pernah menjadi network engineer. Nah, kita cepat aja ya. Ini jadi kenapa masyarakat harus pintar ya? Karena kita perubahan terus terjadi, bergejolak, volatile ya, penuh ketidakpastian, uncertainty, kompleks, membingungkan, ambigu. Dirumuskan jadi VUCA ya oleh Baron Wernes dan Bert Nernst itu tahun 1987 sebenarnya di bukunya tentang leadership. Tapi baru ngetop tahun 90 2000-an dipakai oleh karena dipakai oleh tentara Amerika, US Army. Namun Oxford itu biasa kan, Eropa ya nggak mau ikut-ikutan gitu. Jadi dia bikin brand sendiri namanya Tuna. T-nya turbulency mengganti volatility, N-nya novelty atau sesuatu yang baru gitu. Tapi bukan hanya judul yang berbeda, mereka strategi juga berbeda. Mereka melahirkan skenario strategi. Yang terakhir Ian Wood menambahkan 2 huruf D. D pertama adalah disruption, D kedua adalah diversity. Jadi perubahan kemajuan teknologi informasi atau teknologi digital yang paling signifikan adalah berdampak diversity semakin kompleks. Padahal Indonesia kita dikenal dari Sabang sampai Merauke itu jagonya ahlinya ahli ya dalam tentang keberagaman. Makanya adanya Bhinneka Tunggal Ika, beda agama, beda adat, suku, agama, kebiasaan, dialek dan seterusnya gitu. Namun dengan ada kemajuan digital makin lagi ya diversity-nya karena dari Sabang sampai Merauke rata-rata sudah megang gadget ya mengakses informasi melalui selama dia mendapat sinyal baik itu berbayar atau gratis. Sementara mereka punya literasi baca, literasi latar belakang mencari latar belakang pendidikan berbeda. Dan sekarang alamnya alam demokrasi, semua orang mau ngomong. Nah, sebenarnya Lawrence sudah mendefinisikan new normal atau kenormalan baru yang kita sosialisasikan tahun lalu adaptasi kenormalan baru. Lawrence tahun 2013 dibilang new normal itu adalah perubahan yang terus terjadi dan semakin cepat terjadi. Sebenarnya kalau menimbulkan diversity secara kognitif, itu sebenarnya bagus loh potensi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik.
Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, nah itu akan destruktif ya, akan membahayakan. Sama face recognition juga begitu. Saya yakin adanya digital itu esensinya justru mempermudah bukan mempersulit. Jadi manfaatkanlah digital. Digital bukan segalanya, gitu. Jangan mau juga dijajah sama digital, tapi kita manfaatkan. Ini analog ya, 17 diwakili dengan 101 tadi. Ini yang angka 1 sampai 9 kan banyak ya. Nah ini dengan ajab bulan keluarlah teknologi digital. Jadi esensinya mempermudah bukan mempersulit, itu aja. Nah Jepang menyadari hal ini, makanya dia pendekatannya dia lebih suka society 5.0 dibanding industri 4.0. Society 5.0 dibilang esensinya aja ya, adalah bahwa kemajuan teknologi informasi tidak lebih penting dibandingkan manusia itu sendiri. Makanya dia lebih kembali lagi fokus kepada manusianya. Human centered society, society 5.0 itu seperti itu, atau disebut super smart society. Kalau menurut saya, yang harus kita waspadai, kita pernah dijajah secara fisik 3,5 abad. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kita sudah merdeka. Negara-negara yang lain juga banyak sudah merdeka. Pertanyaan apakah benar-benar merdeka? Sebenarnya kita agak semu karena dibilang masuk ke tahap penjajahan ekonomi. Ditandai dengan negara itu punya utang. Walaupun belakangan ini kita keren banget ya, ini pemerintah ngejar infrastruktur, ekonomi segala macam. Tapi yang harus diwaspadai, mereka negara-negara maju sudah masuk tahap ketiga. Jangan sampai terjadi penjajahan pikiran. Catat tuh. Basisnya apa? Basisnya adalah informasi. Berarti literasi digital memang harus ditingkatkan. Saya setuju banget. Jadi new age, new medium, ya new Indonesia yang baru ya. Jangan sampai dengan media ini malah memperlemah gitu. Misalnya saja, kita kan sudah dikenal ya sebagai bangsa yang budayanya itu sopan, santun, ramah. Sementara kemarin hasil surveinya Microsoft, kita dianggap paling tidak sopan gitu. Jangan salahkan Microsoft-nya, kita bersyukur kita dapat masukan. Artinya kita bisa berubah. Nah, literasi digital ini, keterampilan digital harus ditingkatkan karena dia berpengaruh ke digital ethics, digital safety, dan digital culture. Face recognition salah satu catatan besar ini kepada juga digital ethics. Nah, bagaimana sih sekarang supaya kita berbudaya yang baik menyikapi perubahan? Cuma 2, perubahan itu kita sikapi secara positif, good news or bad news gitu loh. Ya, untuk optimis kita good news, tapi kita waspadai bad news-nya. Jangan sampai kita mudah jadi emosional ya. Ini yang bahaya bicara temuan neuroscience atau brain science, ada namanya mirror neuron system. Artinya gampang menular. Emotion is contagious, itu bahasa dulunya di psikologi disebut. Jadi hati-hati. Nah, yang paling penting kita tidak stres. Stres itu menimbulkan kortisol. Sebenarnya stres yang sedikit itu baik, karena bagaimanapun kepala butuh kortisol. Tapi untuk menjaga keseimbangan homeostasis. Tapi kalau kebanyakan jadi distres. Banjir kortisol memutus-mutusin antar sel otak, bikin bodoh. Bahkan ini yang ditakuti nih, kalau kita menyikapi pandemi, udah berlama-lama, udah hampir 2 tahun ini, disikapi stres, ada namanya chronic stress. Stres yang kronis, itu yang lebih bahaya. Selain bikin bodoh, dia akan merusak sistem tubuh kita. Nah, jadi memanfaatkan perubahan itu filosofinya kayak kita berselancar di atas ombak aja gitu ya. Makin tinggi ya, ombak 4 meter, 5 meter tuh para ekspat, para bule itu senang banget di Jawa Timur, di Bali ya. Tapi kalau kita nggak bisa berenang, bahkan bisa tergulung sama ombak. Begitu dengan perubahan. Apakah kita ingin berselancar di atas perubahan atau kita tergulung ombak perubahan gitu ya. Jadi bagaimana menyikapinya supaya masyarakat kita jadi pintar nih ya di era digital. Yang penting menurut saya terhadap perubahan apapun, seperti tahun lalu saya bilang, siapa yang bisa menggaransi pandemi selesai tahun depan? Ternyata tahun ini belum juga selesai. Terus saya bilang juga, siapa yang bisa menggaransi kalaupun pandemi selesai, tidak ada satu bencana yang lebih besar dari pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita nggak mengharapkan semuanya ya, gitu. Tapi artinya kita harus setiap saat siap sedia. Dan nggak usah takut, Allah Tuhan akan memberikan kita kemampuan karena kita bisa beradaptasi, otak kita keren. Jadi prinsipnya dalam perubahan, kalau menurut saya hari ini bagaimana lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari sekarang, supaya ini tetap mantap gitu kan kinerjanya. Nah, untungnya Indonesia tuh punya prinsip. Di era digital tuh banyak negara yang galau sekarang, karena dia nggak punya prinsip, dia nggak punya digital citizenship katanya.
Kita udah punya Pancasila gitu ya. Tapi kita jangan puas dengan begitu saja ya. Memang saya bilang nilai-nilai Pancasila, bukti Pancasila sudah final. Nggak usah didebat, nggak usah didiskusikan. Tapi kita sering lupa cara edukasinya, cara mengkomunikasikan kepada generasi yang lebih muda berbeda, alamnya berbeda. Yang paling penting kita harus juga open mind, harus agile terhadap perubahan, adaptif ya. Mental toughness itu ketahanan mental, itu selalu belajar, learning, unlearning, relearning, sehingga kita punya pikiran yang selalu growth mindset. Jadi menurut saya beberapa kali tulis di media, di segala macam, ini saya bilang, di zaman non literasi digital udah menjadi kemampuan yang umum yang wajib dimiliki setiap warga Indonesia. Jadi ini barang bukan hanya orang-orang IT saja, bukan orang-orang manajemen information system, bukan hanya orang engineering, tapi wajib semuanya sekarang. Mau dia profesinya dokter, dia profesinya pilot, dia profesinya artis, semua gitu. Cuma di Indonesia nih catatannya nih, ya prasyaratnya literasi baca menjadi prasyaratnya. Kita berhasil atas buta huruf, ya kan? Tapi apakah literasi baca sudah selesai? PR-nya belum, karena masih banyak yang malas baca. Ya to the point aja, kita nggak usah munafik. Nah, bagaimana sih untuk menjadi budaya digital yang positif? Pertama, kita nggak usah memperdebatkan antara sama kayak sepertinya analoginya sales dan marketing, apa sih bedanya IT dan IS. Saya sih pakai kalimat ini, isi digital ini untuk bermudah aja ya. IS-nya adalah information system, IT-nya adalah information technology. Di mana kalau IT itu lebih kepada konteksnya pada teknologinya. Tapi di literasi digital ini yang paling penting kita bagaimana memanfaatkan informasinya, memanfaatkan digital. Bagaimana memanfaatkan face recognition sesuatu yang positif, ya kan? Walaupun kita harus waspadai, tadi udah sangat bagus dijelaskan ya, secara teknis itu juga bisa negatif gitu kan. Nah, caranya paling mudah ingat 5W ini aja, software, hardware, netware, dataware, brandware. Ini 5 area ini harus kita kejar. Netware ini mewakili network, dataware data warehouse mewakili database ya. Ini untuk mempermudah aja. Ini hanya rumusan saya ya. Jadi ini nanti arahnya ke big data dengan face recognition yang basisnya database ini dipakai banget. Nah di brandware ini nanti akan dijelaskan kali di digital safety ya. Yang hal yang perlu perhatian diproteksi perempuan, anak-anak, lansia, difabel dan 3T terdepan, terluar, terbelakang gitu ya. Nah, ini masalah komunikasi juga digital native antara digital immigrant. Digital native di mana lahir sudah serba digital. Jadi intinya di neuroscience modern juga sudah di ini kok secara proven ya. Jadi psikologi diperkuat dengan neuroscience bahwa manusia itu 86 miliar sampai 100 miliar punya sel otak neurons loh yang berlistrik. Belum ada lagi sel-sel pendukungnya. Kunci memintarkan adalah menghubung-hubungkan sel otak. Terus membuat jalan-jalan pikiran yang disebut neural pathway. Jadi sinap-sinap ini membentuk neural pathway. Pathway kebiasaan kita bawa mobil, pathway kita belajar, pathway kita macam-macam. Ya, semua pathway itu seonggok namanya kumpulan kabel-kabel namanya connector. Kalau dulu di personality namanya karakter kali kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak ada satupun. Kalau ngomong budaya apa sih? Budaya itu adalah suatu perilaku kita yang enggak cuma sehari, seminggu, sebulan, bahkan menahun. Jadi kebiasaan-kebiasaan pathway-pathway yang positif yang harus kita bangun gitu ya. Nanti ada learning, relearning. Jadi nggak ada budaya positif dibangun hanya cuma sesaat atau dengan mudah saja, nggak bisa gitu loh. Nilai budaya kita tuh sangat tinggi gitu ya. Ya kan tadi makanya rancu kalau dibilang kita netizen yang tidak sopan karena aslinya kita ramah tamah, orang semua negara tahu. Neurons that fire together. If you don't use it, we lose it. Jadi kita harus latih terus. Kalau kita nggak latih, ya gugur sudah. Dan ingat, ya hari ini komunikasinya bahwa manusia itu sama semua, udahlah gitu loh. Kalau dulu ada orang ngomong dianalisa, dipikir, oh wasting time. Sekarang kita harus pikir every connectum, nih risetnya ya, mewakili every brand is unique. Jadi kita harus yakin bahwa di depan saya ada makhluk hidup yang sempurna, pasti punya strength, pasti punya kekuatan. Kita fokus pada kekuatannya aja. Dengan begitu damai hidup ini. Jadi jadi masyarakat yang pintar adalah learning itu esensinya menghubung-hubungin sel otak. Unlearning itu justru disconnect ya pathway-pathway yang sudah terbentuk kebiasaan-kebiasaan negatif. Relearning kita membangkitkan lagi yang positif. Nah, apa sih areanya yang paling penting? Nah, ini dia. Nanti baca di literasinya juga banyak sudah dibagikan ya. Kita cari di online. Penguatan karakter bangsa modern, digital citizenship kita sudah ada, tinggal kita amalkan yaitu Pancasila. Bagaimana mengamalkan di dalam dunia digital? Nah, itu kita harus beradaptasi lagi. Budaya digital, komunikasi zaman now itu harus diperhatikan.
Karena setiap generasi beda. Wisdom yang kata orang para senior, saya punya wisdom. Experience without knowledge without experience nggak ada wisdom. Tapi wisdom yang senior itu belum tentu juga berlaku di anak muda yang sekarang lingkungannya juga berubah gitu loh. Jadi saling saling menghormati. Dunia lebih flat, lebih sejajar. Tenang aja, kita saling membutuhkan. Senior butuh junior, junior butuh senior. Jadi gitu. Dan ini harus kita kejar semua sampai ke hak digital segala macam. Karena nanti kalau udah bila otak telah berhasil terhubung ke komputer kuantum, baca tulisan saya di Kompasiana, itu lebih dahsyat lagi dampaknya. Nah, tadi kan Indonesia dibilang diversity ya. Ini keberagaman. Ini buktinya ada 17.500 pulau, 1.300 etnis gitu, 700 bahasa daerah, 245 adan kepercayaan. Nih, etikanya kita harus tulis sumbernya dari mana. Nah, untuk mengantisipasi ke depan, negara-negara maju itu punya blueprint. Kalau Eropa itu industri 4.0. China itu made in China 2025. Artinya maksudnya begini, dia tuh nggak mau pintar hanya di konten atau di software, program, sampai hardware kalau bisa semua made in China. Dan hari ini China membuktikan bahwa teknologi 5G tahun lalu dimenangkan oleh China. Itu Donald Trump sebel banget ya. Indonesia mana? Indonesia mengadaptasi industri 4.0 Eropa melalui Kementerian Perindustrian dan Profesor Suwono mengadop smart cities dari Asia. Jadi Jepang konteksnya manusianya, North American Industrial Internet. Untuk apa? Ini untuk mengantisipasi IoT, Artificial Intelligence, Internet of Things ya, IoT, robotics, big data, blockchain, deep learning, tadi machine learning gitu ya. Wah, macam-macam knowledge growing system dan seterusnya ya. Jadi intinya fokus kepada manusianya sekarang. Human centered society. Oke, saya mempercepat, saya putar video aja. Have you ever imagined a world without machines? How about a basic one such as a calculator? Well, the grocery store guy would go nuts then, wouldn't he? Our world today is driven by machines of varying complexities. From a basic one like a calculator to a highly complex humanoid robot, everything is a machine. How many of us just look into our phones to unlock it? The moment you look at it, the phone knows it's you. Now, how does it do that? The smartphone isn't called smart just like that. There are reasons why it is, and one such reason is facial recognition. When you look at someone, the eyes send signals to the brain. These signals basically carry the facial pattern of that person. The brain then matches these patterns against the ones already saved in our memory. It is amazingly true that facial recognition in smartphones mimics human brain functionality. So when you are trying to unlock your phone, the phone detects the facial pattern and compares it against the one stored in the database. If the patterns are matched, your device is unlocked. Facial recognition is not just limited to unlocking a phone. Its applications are spread across areas such as healthcare, banking, security, and the list goes on and on. Automated facial recognition is just a simple example. The world of artificial intelligence and machine learning is booming with various other technologies. While the need for automation is ever increasing, the IT sector is always looking for skilled AI and ML engineers. And not just that, AI and ML engineers also fetch the best-in-class salaries. Edureka offers a specially curated postgraduate program for artificial intelligence and machine learning in collaboration with NIT Warangal, where you will learn advanced concepts with real-life use cases including face detection and recognition. So if you are looking to fetch the best job Jadi, in AI and face ML recognition domain, bukan hanya password untuk handphone, tapi aplikasi udah banyak. Ini contoh juga nih. Ini contoh. Nah, ini sebenarnya saya harus minta izin. Itu makanya nanti banyak yang jago dengan teknologi, tapi dia nggak jadi nggak etis karena melupakan semua. Jadi kalau kita posting suatu, misalnya tadi merekonstruksi supaya ada gap, kita harus ngomong yang bersangkutan. Ini saya hanya kasih contoh, jadi seperti itu. Cuma 5 step, ya kan? Itu barang jadi mudah gitu. Kalau dulu kan, ya kan, tinggal download aplikasinya, pilih gambarnya, udah dia akan analisa sendiri. Nanti ada ini teman-teman yang mungkin dari dua ini tidak dikenal, mungkin sosmednya belum banyak atau gitu, yang banyak gampang dikenali, terus tinggal pilih lagi lagunya. Jadi hati-hati dengan etika nanti ya, jangan sampai kita merugikan orang lain. Bahkan orang meninggal bisa dibangkitkan sekarang bisa nyanyi, ya gitu.
itu atas bantuan salah satunya atas bantuan face recognition gitu ya. Jadi digital itu pakailah sebagai tools, tapi untuk yang positif supaya kita dan tiap hari jangan hal-hal kecil kita yang negatif ditinggalkan karena kita nggak kerasa semua itu lebih banyak didominasi decision making yang unconscious mind, subconscious mind, non-conscious mind bahasa dulunya yang bawah sadar atau pikir-pikir otomatis. Jadi pakai yang positif, sosial media, online learning, segala macamnya, transaksi juga dengan sudah digital gitu ya. Tapi juga dalam memperkenalkan budaya juga keluar gitu ya. Kita jangan parsial, lebih pintar yang strategik. Kita bikin ini saya tahun 2014 saya jadi consultingnya agency untuk digital, kita bikin digital marketing channels gitu ya. Terus brand and community activation-nya gimana? Bahkan teman-teman PR agency sekarang kan seneng banget gitu ya untuk media monitoring, nggak usah lagi gunting-gunting clipping ya. Sekarang udah pakai real time ya sosial media. Bahkan kalau udah pakai big data, wah itu canggih banget. CRM-nya, engagement-nya udah tambah S namanya, bukan CRM lagi. Social S-nya itu sosial media. Jadi udah engagement udah pakai sosial media. Dia, tahapannya juga harus direncanakan. Jadi lebih strategik lah. Jangan seada-adanya aja gitu. Ini contohnya. Nanti kalau semua udah canggih, pertanyaan saya kontennya siapa? Kontennya itu Indonesia. Indonesia itu alamnya keren, tari-tariannya keren, makanannya keren, ya. Semua elemen budayanya keren banget gitu loh. Jadi digital culture is defined as new form, satu bentuk yang baru ya di cultural humanity yang difasilitas atau digitalize ya. Digital culture is the whole of the lifestyle habits created by innovation katanya ya. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh lagi. Contoh ini saya memperkenalkan lukisan kaca melalui Facebook. Saya contoh lagi. Nah, ini yang paling penting dari pandemi. Ini waktunya sudah tinggal dikit. Bahwa kita dekat dengan digital. Jadi kita senang ya dengan pandemi sebenarnya ada hal-hal positif. Nah ini bahwa semua bisa berubah walaupun makin tua makin susah. Paling enggak cara berpikir, pola pikir dan perilaku kita harus kita rubah. Nah ini satu definisi budaya. Semua budaya organisasi saya adopt. Jadi nilai-nilai kepercayaan bersama ya. Kepercayaan asumsi dianggap sebagai cara yang tepat. Saya percepat. Ini hak-hak digital yang perlu diingetin, hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Dengan face recognition tadi, nah ini jangan sampai kita jadi, waduh foto saya udah di mana-mana, ketakutan ya, gitu ya. Nah, dalam digital juga kita bisa bikin budaya yang positif. Saya tadi bukan penulis, karena pandemi disuruh di rumah terus, akhirnya saya nulis banyak di Kompasiana. Dan toolsnya sudah ada semua, jadi yang penting ada kemauan. Nah ini nature-nya user, ingat suatu yang baru, suka familiarity, prediktif, feedback, ya, tapi maunya konstruktif, ya, nggak mau feedback yang negatif, suka reward, gitu ya, suka menuri, malas, netral, dan asimetri informasi otak. Artinya 95 informasi positif bisa kalah dengan 5 negatif. Oleh karena itu, seperti Pak Presiden bilang, banjiri konten positif. Dari augmented reality ke virtual reality, mixed reality, kita harus pakai untuk dalam mengenalkan budaya Indonesia. Ini contohnya untuk aplikasi virtual reality. Jadi kalau kita pameran memperkenalkan budaya di Indonesia di luar, jangan hanya stand doang, jangan hanya pakai website doang statik gitu. Kita udah pakai main di tools-tools yang baru. Ini kalau kita browsing di YouTube udah banyak kok yang free gitu ya. Nah, sudah banyak nggak kontennya kita gitu. Nah, ini dengan augmented reality ya. Jadi tinggal arahkan saja database itu keluar. Nah, ini yang terakhir slide-nya, sifat-sifat manusia seperti imajinasi, kreativitas, intuisi, emosi, dan etika. Ini justru lebih penting di masa depan. Hati-hati ya, ada Human Connected Project, bahwa nanti robot pun nanti bisa berperasaan, karena urusan sudah membuktikan perusahaan. Dulu kan orang memisahkan pikiran dan perasaan. Perasaan itu sebenarnya produksi di dalam otak juga, terutama di dalam limbic system. Kalau semua sudah dinotasi, ntar robot itu akan berperilaku marah, galak, itu tergantung kita merespon. Bahkan mereka jangan sampai kita kalah etis dengan robot. Itu catatannya. Tapi nggak usah takut karena brand marketing. Ini akhir penutup ya, Mbak.
Jadi training sekarang udah pakai augmented reality ya. Oke, terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf nih waktunya banyak ngambil waktu nih. Mudah-mudahan sehingga biar nggak bosan. Mohon maaf kalau ada hal salah ya. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemaparannya, ini keren sekali ya tadi pemaparan kita jadi tahu banyak hal nih mengenai kecanggihan teknologi. Tapi tadi saya boleh mengutip sedikit kalimat dari Pak Bambang, nih saya senang sekali ya dan kalimat ya. Sejatinya teknologi itu diciptakan untuk mempermudah, tapi teknologi bukan segalanya. Jadi jangan sampai apa ya, kita ini digerus oleh teknologi, kita kalah dengan kecanggihan teknologi, karena teknologi sebenarnya menciptakan manusia juga. Jadi kita harus lebih pintar nih dari teknologi, kita harus bisa bijak dalam menggunakannya, kita harus bisa lihat nih sisi positifnya, kita harus bisa memanfaatkan positifnya aja, jangan sampai kita gunakan teknologi ini untuk hal-hal yang negatif, terutama tadi ya mengenai face recognition ini manfaatnya banyak. Jadi kalau memang bisa dimanfaatkan, manfaatkanlah teknologi dengan baik, tapi tidak dengan bahaya-bahayanya ya. Tapi harus kita waspadi juga ya Pak, berarti bahayanya. Dan tadi juga kita kenali bahwa kita nih punya nilai-nilai Pancasila nih ya Pak ya, yang sebenarnya harus kita tanamkan dalam diri kita, ini menjadi identitas nih Indonesia, kita sebagai masyarakat harus paham, namun dengan masing-masing ya Pak ya, ini kita harus bisa mengenalkannya mungkin kepada generasi-generasi yang lebih muda ini dengan cara-cara mungkin yang lebih kekinian gitu ya bahasanya ya Pak ya, jadi kita harus bisa mengenalkan kepada semua mengenai. Jadi kalimat pertama harus diralat, bukan kecanggihan teknologi, tapi kecanggihan otak manusia. Betul sekali, ini kecanggihan otak manusia ini ya, ini harus nih kita pahami bersama nih bagaimana mengelolanya dengan baik ya Pak ya. Karena ini kita semua nih terlahir sebenarnya pintar dan cerdas ya. Tapi bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih. Tapi harus tetap etis ya, harus tetap etis, memperhatikan hukum gitu ya, itu yang paling penting. Kita dipayungi oleh hukum nih, kita negara hukum, jadi kita harus taat juga terhadap hukum. Terima kasih banyak Pak Bambang atas pemaparannya. Nanti kita akan bertemu di sesi tanya jawab. Ibu Nili Susanti, atas nama Nili Susanti dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya.
kepada Halo, Mbak. Nili. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Bambang. Baiklah, mohon izin sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baiklah, mohon izin Pak Bambang ya. Bagaimana, ini pertanyaannya ya. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan perubahan digital yang merebak secara global? Sedangkan dini ini banyak sekali kasus kecil yang disebabkan oleh penggunaan digital yang disalahgunakan. Sebab latah dalam mencerna informasi dan membuat budaya-budaya baru yang bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Nili Susanti atas pertanyaannya. Dipersilahkan Bapak Bambang untuk menanggapi selama kurang lebih 2 menit. Ya, terima kasih Bu Lili. Ini pertanyaannya susah ya, hebat-hebat. Berarti program literasi digital berhasil ya, artinya teman-teman benar-benar menyimak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Seperti saya tadi, kan keterampilan, etis, culture, bahkan safety, itu kan dari basisnya keterampilan tadi ya, basisnya literasi baca juga. Basisnya adalah perilaku tuh action kan basisnya dasarnya adalah cara berpikir. Jadi mindset kita tadi ya, mindsetnya adalah bahwa digital as tools, dia mempermudah hidup kita. Jadi diciptakan dulu seperti itu, tapi gitu ya, di balik kemudahan-kemudahan kecanggihan digital itu, tadi kan sudah dibahas ya di digital safety, digital ethics, harus diwaspadai karena setuju ada sisi negatifnya gitu loh. Nah, sekarang bagaimana nih? Ya apapun bisa disikapi tadi secara positif dan negatif. Jadi berangkat dari diri kita dulu bahwa digital sebagai tools untuk mempermudah, fokusnya untuk sesuatu yang positif. Jadi ini tadi kan dibilang untuk bersosmed aja niatnya macam-macam. Kalau saya bilang sering tularkan, niatkan hal-hal positif untuk internet. Insya Allah lancar ke depan gitu loh. Dan nggak menutup kemungkinan ada aja yang negatifnya, pasti ada gitu loh. Jadi misalnya kayak tadi kan netizen kita tidak sopan, kan bukan internetnya yang salah, bukan sosmednya yang salah. Gimana kita nggak sopan, artis Korea kasih komen bikin status yang komentar negatif dari Indonesia dan paling banyak lagi dari Indonesia. Nah ini kan kita latih, tapi jangan takut, itu nggak fix, otak nggak fix. Tadi kan dikasih tahu ya, dengan konsep neuroplasticity, brain itu plastis. Everyone can change, brain itu can change at any ages, dari sepanjang usia gitu loh. Jadi kita harus latih. Itu dari mana? Ya mulai dari diri pribadi kita, lingkungan kita. Kadang-kadang WhatsApp grup tuh ya, waduh masih hoax segala macam, apalagi lingkungan keluarga gitu kan, mau ngasih tahu nggak enak, main lebih tua gitu kan. Nah seperti itu. Dan ini tugas besar loh literasi digital, karena semua mau nggak mau masuk ke siklus perubahan itu, ke pusaran perubahan itu. Nah, oleh karena itu literasi digital harus ditingkatkan. Indonesia harus ditingkatkan. Ini PR besar, nggak bisa hanya cuma pemerintah yang menyelenggarakan. Harus melibatkan masyarakat. Kita harus aktif gitu. Itu aja sih dari saya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Bambang atas tanggapannya dan terima kasih Kanili atas pertanyaannya. Semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Kanili. Dan juga selamat Kanili karena berhasil mendapatkan hadiah e-money. Jangan lupa untuk mengirimkan ulang formnya, yaitu nama, nomor telepon, dan juga e-money apa yang digunakan kepada host di kolom chat. Sekali lagi, terima kasih Pak Bambang dan juga Kak Nili Susanti.